Menyadari kesalahannya, John ini bingung nih di sini. Dia mau muter balik juga nggak bisa. Dan ketika tim penyelamat sudah sampai di lokasi kejadian, langsunglah mereka berusaha untuk mengeluarkan si John. Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang udah berhenti scroll dan ngeklik video ini. Dan aku mau ngingetin juga untuk kalian yang belum subscribe, subscribe dulu di bawah supaya aku makin semangat lagi bikin video ke depannya, oke? Keindahan yang tersimpan di bawah permukaan tanah atau gua memang sudah menjadi destinasi bagi sekelompok orang yang sangat suka menjelajahi alam. Banyak dari mereka yang rela masuk ke dalam gua-gua yang sempit, bahkan gua yang belum pernah dimasuki oleh manusia sekalipun. Nah, tujuan mereka apa nih masuk ke gua yang belum pernah dijamah oleh manusia? Jadi, tujuan mereka adalah untuk memetakan gua tersebut, dan tidak sedikit dari mereka yang juga ingin memecahkan rekor. Ketika gua ini nanti sudah dipetakan, maka semakin memudahkan mereka atau orang-orang lain yang ingin masuk atau menjelajah gua tersebut. Tapi apakah semua itu berjalan mulus? Tentunya tidak, karena gua yang sempit akan memberikan resiko yang lebih besar dibandingkan menjelajahi gua-gua yang lebih besar. Seperti yang akan aku ceritakan kali ini, seorang laki-laki harus kehilangan nyawanya setelah dia menjalani hobinya, yaitu menjelajahi gua Natipati. Jadi guys, gimana cerita lengkapnya? Langsung aja aku bercerita, kamu mendengarkan. Jadi, yang akan aku ceritakan kali ini adalah tentang kasus kematiannya John yang meninggal dunia karena terjepit di dalam gua saat dia melakukan penjelajahan di gua Natipati. Jadi, John ini memiliki adik bernama George. Sejak kecil mereka sudah sering nih diajak oleh bapaknya untuk menjelajahi alam. Hal ini dikarenakan ayahnya ingin mereka menjadi laki-laki yang sangat mencintai alam sama seperti ayahnya. Dan benar saja, John dan George akhirnya memiliki hobi yang sama seperti ayahnya, yaitu dia suka menjelajahi alam, termasuk gua, dan sebagainya. Singkat cerita, John ini udah lama banget nih, nggak ngejalanin hobinya. Setelah dia menikah dan punya anak, dia tuh udah jarang banget untuk ngunjungin gua-gua yang biasanya dia kunjungi sama adiknya. Nah, ketika John udah berumur 26 tahun, dia pulang nih ke kampung halamannya, yaitu di Utah. Nah, ketika John pulang ke kampung halaman, tentunya dia ketemu lagi kan sama adiknya. Dan di sini adiknya ini, si George tadi, mengajak John untuk kembali mengenang masa kecilnya, yaitu dia ngajak John untuk menjelajahi Gua Natipati. Jadi, Gua Natipati ini sendiri memang sudah banyak dikunjungi oleh orang-orang yang suka menjelajah alam. Namun, gua ini sempat ditutup sementara oleh pemerintah karena di gua ini sudah banyak memakan korban. Korban terakhir adalah dua orang anggota pramuka yang terjebak di dalam gua tersebut, dan hingga akhirnya memaksakan tim SAR untuk mengikat kaki mereka dan menariknya secara paksa keluar, dan akhirnya mereka dapat dikeluarkan dalam keadaan selamat. Sebenarnya John ini tuh sempat menolak nih ajakannya si George. Hal ini dikarenakan karena istrinya ngelarang si John untuk menjelajah lagi. Dan keesokan harinya, John dan George beserta beberapa temannya mulai nih menjelajahi Gua Natipati. Dan setelah mereka tiba di mulut gua, langsung nih mereka melakukan penjelajahan. Mereka mengikuti jalur yang sebagaimana mestinya yang biasanya digunakan oleh orang-orang sebelumnya untuk menjelajahi gua ini. Salah satu jalur di dalam gua ini ada yang dinamakan Canal Brooch. Jalur tersebut dikatakan jalur Canal Brooch karena jalur tersebut sangat sempit dan sangat sulit untuk dilewati oleh. Dan di sini John sama George ini malah teledor nih. Mereka malah berlomba-lomba siapa yang lebih duluan sampai ke Canal Brooch. Nah, ya udah mereka di situ misah kan. Siapa dulu yang menemukan Canal Brooch, nanti dia pemenangnya. Setelah itu, John ini melihat ada jalur yang sempit dan dia mengira itu adalah Canal Brooch. Dan John langsung menggeliat ke jalur tersebut dengan posisi menukik atau kepalanya di bawah dan posisi kakinya di atas. Setelah beberapa lama John mengikuti jalur tersebut, di situ dia baru menyadari bahwa kesalahan besar telah dia lakukan. Menyadari kesalahannya, John ini bingung nih di sini. Dia mau muter balik juga nggak bisa. Satu-satunya jalan untuk John bisa menyelamatkan diri adalah terus maju ke depan dengan harapan di depannya nanti itu akan ada ruangan gua yang cukup besar. John terus menggeliat hingga akhirnya dia sampai nih di jalur yang sangat sempit. Saking sempitnya, di sini Jones itu harus menghela nafasnya supaya tubuhnya itu mengecil dan dia bisa nih menerobos jalur sempit itu. Ketika John kembali menarik napas, tentunya tubuhnya kembali ideal kan seperti semula. Dan di situ John justru terjepit di bebatuan dalam gua itu dan tidak bisa bergerak. Yang bisa John lakukan saat itu adalah berteriak sekeras mungkin untuk memanggil si George dengan harapan George bisa mendengar suaranya nih. Dan benar saja teriakan si John ini didengar nih sama si George. Dan akhirnya George ini ngikutin nih arah suara tersebut dan ngikutin jalur yang tadi diikutin si John. Dan pada akhirnya George menemukan tubuhnya si John
yang sudah terjepit di antara bebatuan dengan posisi kepalanya itu masih di bawah dan kakinya di atas. Dan di sini George berusaha untuk menarik kakaknya. Setelah mencoba beberapa saat namun tidak berhasil, jadi John ini meminta si George untuk keluar, meminta pertolongan kepada teman-temannya yang lain dan melaporkan kejadian ini ke. Tanpa pikir panjang, George langsung nih berusaha keluar dan dia melaporkan dan menceritakan ini kepada teman-teman yang tadi, dan dia juga langsung melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib. Nah, setelah laporan itu masuk, akhirnya tim penyelamat datang nih ke lokasi kejadian. Dan ketika tim penyelamat sudah sampai di lokasi kejadian, langsunglah mereka berusaha untuk mengeluarkan si John. Tapi posisi John terjebak ini sudah sangat jauh dari mulut gua. Ini juga menyulitkan tim penyelamat untuk melakukan evakuasi. Ketika sudah lebih dari 24 jam, ada kurang lebih 100 orang dari tim penyelamat yang berusaha menggapai tubuhnya si John. Namun sayang, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil membawa John kembali keluar. Karena celah yang begitu sempit dan tekanan yang begitu kuat, kemungkinan John untuk selamat ini sudah sangat tipis. Tapi di sini tim penyelamat tidak mau nyerah, mereka terus berusaha untuk menyelamatkan John. Dan sampai akhirnya setelah 28 jam lamanya proses evakuasi ini dilakukan, di sini John dinyatakan meninggal dunia karena henti jantung. Dan hal ini membuat keluarga John kaget dan membuat tim penyelamat merasa bersalah karena tidak berhasil mengeluarkan George dari gua tersebut dalam keadaan selamat. Dan ada salah satu penyelamat yang bernama Brandon, dia mengatakan, "Saya adalah orang terakhir yang berhasil menggapai tubuhnya John saat dia masih dalam keadaan hidup. Dan meskipun saat saya mengajak dia untuk berkomunikasi, saat itu tubuhnya George sudah memberikan ciri-ciri bahwa dia sudah sangat lemah." Dan lebih menyakitkan hati lagi, hingga saat ini tubuhnya Jones itu nggak bisa nih dikeluarkan dari gua tersebut. Dan akhirnya pemerintah memutuskan untuk menutup gua tersebut agar tidak memakan korban lagi ke depannya. Oke guys, hanya itu yang bisa aku rangkum dan aku ceritakan kepada kalian tentang kasus kematiannya John ini. Jadi menurut kalian gimana nih kematiannya John? Oke, terima kasih untuk kalian yang udah menonton. Jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe-nya. Kalau kalian punya request untuk aku bahas apa lagi ke depannya, kalian boleh komen di bawah. Dan kalau kamu punya cerita, baik itu yang kamu dengar dari orang atau yang kamu alami sendiri, dan kamu mau aku ceritakan di sini, kamu boleh kirim ke email aku, nanti aku cantumin di deskripsi. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.